Hai, saya Sevando. Pada video kali ini saya akan membahas beberapa contoh fenomena kesalahan berbahasa Indonesia yang sering kita jumpai di masyarakat ataupun ruang publik. Untuk contoh pertama yang sudah saya temukan langsung adalah tulisan di depan pada banner, gerbang, atau pintu futsal. Kalau kita lihat secara sekilas mungkin terlihat biasa saja, apalagi dengan tulisannya yang semuanya adalah huruf kapital. Tapi kalau kita lihat dari segi kaidah bahasa Indonesia sesuai dengan EYD edisi terbaru, tulisan tersebut sebenarnya adalah salah atau kurang tepat. Kata di pada tulisan tersebut adalah sebuah kata depan, karena diikuti oleh kata yang menunjukkan keterangan tempat, arah, ataupun posisi. Dalam kaidah bahasa Indonesia, kata depan wajib ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Nah, ini berbeda dengan di sebagai imbuhan yang memang ditulis secara menyatu, seperti pada kata ditulis, digunakan, dipakai, dan lain-lain. Jadi, penting bagi kita untuk bisa membedakan fungsi di dalam sebuah kalimat. Contoh yang kedua terdapat pada sebuah iklan semen yang tertulis sebagai berikut. Di sini ada beberapa kesalahan yang bisa kita bahas. Yang pertama dari penggunaan huruf kapital kata ingin, yang seharusnya harus ditulis dengan huruf kapital dikarenakan kata tersebut berada di awal kalimat. Untuk yang kedua terdapat kesalahan pada ejaan kata berkualitas. Kata dasar yang tepat adalah kualitas, bukan kualitas menggunakan huruf V, sehingga bentuk berimbuhannya menggunakan huruf U. Penggunaan huruf V dianggap sebagai bentuk tidak baku yang sering kita temui namun salah secara ejaan. Kemudian pada bagian bangunan berkualitas dan solusinya, penggunaan huruf kapital di setiap kata-kata tersebut sebenarnya tidak diperlukan, karena kata tersebut bukan menunjukkan nama orang, singkatan nama gelar, ataupun penulisan judul. Untuk contoh yang ketiga adalah penggunaan kata fotokopi pada banner jasa. Penulisan ini sebenarnya tidak tepat dikarenakan mencampurkan antara bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Kalau menggunakan bahasa Indonesia seharusnya ditulis dengan FOTOKOPI sesuai dengan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sedangkan jika ingin menggunakan bahasa Inggris, seharusnya ditulis dengan PHOTOJOPY, bukan seperti yang pada di tulisan. Kesalahan seperti ini menunjukkan adanya pencampuran bahasa yang tidak sesuai, atau yang disebut juga dengan interferensi bahasa. Nah, dari ketiga contoh tersebut kita bisa melihat bahwa kesalahan berbahasa Indonesia di masyarakat atau ruang publik itu masih sering kita jumpai. Jadi kita sebagai pengguna bahasa Indonesia sebaiknya harus lebih teliti dalam menulis, terutama pada media yang dapat dilihat banyak orang. Agar tidak terjadi kesalahan, kita bisa membiasakan diri untuk mengecek kata dan ejaan melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, serta memahami pedoman EYD atau ejaan yang disempurnakan edisi terbaru. Sekian dan terima kasih.